Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Polres Cilegon belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan anak politikus PKS di rumahnya dengan 9 tusukan. Saat ini penyelidikan dilakukan Polda Banten dan Bareskrim Polri. Kasus pembunuhan anak politikus Partai Keadilan Sejahtera ini masih dalam proses penyelidikan. Ada sebanyak 22 saksi yang telah diperiksa. Untuk mengungkap kasus ini, Polres Cilegon dibantu oleh Polda Banten, bahkan Bareskrim Polri. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga mengatakan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan. Sejumlah alat bukti dari lokasi kejadian juga masih terus diperiksa untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Masih proses penyelidikan karena kita tidak bisa menyampaikan di sini karena ada bersifat konfidensial khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah. Gitu. Sementara udah 22 ya. Sementara 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian ya kita akan koordinasikan. Dan pemirsa, kasus pembunuhan dari Muhammad Axel Herman Miller, putra Dewan Pakar PKS Cilegon, Maman Suherman yang terjadi pada 16 Desember 2025 lalu di rumahnya di Cilegon masih menjadi misteri. Diduga ada motif dendam jika dilihat dari luka-luka para korban. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Mbak Hanifah, kita sudah membahas ini sebelumnya, tapi hingga kini ternyata kasus pembunuhan ini belum terungkap. Nah, menurut Anda, Mbak Hanifah, apa yang menyulitkan dan masih diperlukan untuk mengungkap kasus ini? Baik, jadi secara kriminologis ada 3 hambatan utama yang membuat kasus ini belum terbuka sampai saat ini. Yang pertama adalah minimnya bukti visual dan jejak langsung. Karena sama-sama kita ketahui, CCTV di rumah tidak berfungsi. Sehingga tidak ada timeline visual pelaku keluar masuk dan orang lain yang keluar masuk dari situ ya. Baik pelaku maupun anggota keluarga yang lain. Nah, kondisi ini menghilangkan salah satu alat paling krusial untuk mengidentifikasi waktu, pola gerak, dan kemungkinan pelaku tunggal atau lebih. Yang kedua, lingkaran pelaku ini sangat sempit karena kita ketahui juga TKP adalah ruang yang private, bukan ruang publik. Nah, dalam kriminologi ini biasanya disebut dengan restricted access crime. Jadi pelaku biasanya adalah orang yang mengenal rumah, paham rutinitas, tahu celah keamanan. Tapi ironisnya, biasanya kondisi-kondisi yang semakin sempit lingkarannya ini semakin sulit pembuktiannya. Karena relasi emosional, ada potensi alibi sosial, dan minim saksi independen. Artinya, ketika ada hubungan antara pelaku dengan korban secara emosional dan secara dekat, ada kemungkinan pelaku sudah mempersiapkan ini secara sosial untuk menciptakan alibi. Jadi semakin kabur batas antara fakta dan relasi. Nah, yang ketiga, motifnya belum bisa dikunci. Karena apa? Tanpa motif yang jelas, penyidikan akan bergerak lambat. Polisi tidak bisa menyasar siapapun hanya berdasarkan kedekatan, asumsi, atau tekanan dari publik. Jadi yang masih diperlukan untuk mengungkap kasus ini adalah pembuktian forensik dari DNA, pola luka, jejak biologis sekecil apapun. Yang kedua, rekonstruksi psikologi pelaku atau criminal profiling. Siapa sih orang yang mampu melakukan kejahatan sekejam ini, sebrutal ini, dan dilakukan kepada anak? Dan ini harus kita profiling dari orang-orang terdekat yang sekarang sudah diperiksa. Nah, itu yang ketiga adalah pendalaman relasi sosial korban. Kita perlu mengetahui apakah ada konflik baik terbuka maupun tertutup, atau relasi yang nampak baik-baik saja tapi sebetulnya menyimpan api dalam sekam. Demikian Mas Iqbal. Oke, nah dalam wawancara sebelumnya Mbak Hanifah, Anda sempat menyebutkan ya kemungkinan juga bisa jadi ada motif dendam dan dugaan orang dalam atau orang dekat sebagai pelaku. Nah kemudian ini apakah korban Axel mendiang ini memang target utama atau hanya pelampiasan terhadap orang tuanya? Setidaknya dengan melihat bukti-bukti yang sampai saat ini berhasil dikumpulkan. Kalau sesuai dengan perkembangannya, jadi kita melihat dari beberapa skenario.
Karena kita melihat ini ada sebuah skenario besar terkait dengan perkembangan sampai saat ini. Skenario pertama yang memungkinkan adalah korban itu adalah target utama. Kalau memang korban target utama, ada ciri-ciri pelaku datang dengan tujuan melakukan pembunuhan. Yang kedua, tidak ada upaya mengambil barang. Memang murni dia akan melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa. Lalu biasanya kekerasan dilakukan langsung dan fatal. Tapi jika hal ini terjadi, biasanya pelaku punya dorongan emosional atau psikologis yang kuat dengan korban gitu ya, atau memiliki fantasi kekuasaan terhadap korban, atau dia kepengen, atau dia memang punya gangguan mental yang ingin menyakiti seorang anak. Tapi dalam kasus pembunuhan anak sebagai target, ini kan anaknya sebagai target, sangat jarang, kecuali ada relasi personal atau gangguan psikologis berat. Jadi kalau memang anak ini menjadi target utama, jangan-jangan pelakunya ada gangguan mental. Nah, skenario yang kedua adalah korban adalah simbol atau pelampiasan terhadap orang tua. Ini lebih sering terjadi dalam literatur kriminologi. Ciri-cirinya biasanya anak menjadi target pengganti atau displaced aggression. Pesan utamanya sebetulnya ditujukan kepada orang tua atau figur otoritas atau simbol-simbol tertentu. Jadi dalam konteks ini anak bisa menjadi simbol tertentu atau ancaman kepada orang tua akibat dari hubungan-hubungan yang berkonflik gitu ya. Sejauh ini paling tidak ada pesan-pesan yang ditinggalkan oleh pembunuh ya. Biasanya kan kalau misalnya ingin menyampaikan pesan, ada pesan entah itu berupa ditulis atau yang lainnya. Tapi Mbak Hanifah, kalau kita melihat selain tadi yang sudah Anda sebutkan ya, misalnya ketiadaan CCTV atau yang misalnya disebutkan rusak, tidak ada pembantu atau ART yang ternyata sudah pulang. Security untuk rumah sebesar itu juga sudah tidak ada. Kalau itu dikombinasikan, apakah ini seharusnya menjadi faktor yang penting terhadap penyidikan motif dari pelaku ini? Iya, bahwa sebetulnya begini Mas, ketika orang tua meninggalkan anak dalam kondisi rumah sebesar itu tanpa pengawasan, tanpa CCTV, itu mengandung itu membuat kondisi-kondisi rentan terhadap anak itu menjadi meningkat. Ditambah lagi, apakah tidak mungkin seorang orang tua yang memiliki konflik dengan orang lain akan melakukan hal ini? Apakah sudah diperiksa secara forensik bagaimana komunikasi antara orang tua korban dengan orang-orang di luar sana? Apakah ada ancaman? Apakah ada konflik terbuka dan tertutup? Ini yang bisa kita telusuri. Sesungguhnya pelaku itu memang menyasar orang tua atau anak ini gitu ya. Karena bagaimanapun juga penelusuran secara forensik digital ini sangat penting karena sampai saat ini kita tidak menemukan keterangan dari saksi-saksi yang bisa menguatkan antara motif dan pelaku yang sesungguhnya. Baik, Mbak Hanifah, terima kasih ya. Semoga segera bisa diusut. Tentu ini juga kita harus mengusut keadilan bagi almarhum Excel. Terima kasih, Mbak Hanifah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.